Ya, kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda. Pemirsa, ini berkaitan dengan kisah haru seorang ibu di Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang terpisah dengan putrinya selama 27 tahun dan viral di media sosial. Ya, momen pertemuan keduanya diwarnai oleh isak tangis. Beginilah momen haru saat Dorce Bingkatuhu dan putrinya Nasma Nazarudin pertama kali bertemu setelah terpisah selama 27 tahun. Pertemuan Nasma dan Dorce terjadi di Saluampak, Kecamatan Sabang Selatan, Luwu Utara. Sejumlah kerabat dan tetangga menjadi saksi saat keduanya berjumpa. Upaya pencarian Dorce dilakukan melalui media sosial hingga menghubungi sejumlah kerabatnya. Namun usahanya sia-sia. Dorce gagal mendapat informasi keberadaan anaknya. Gayung pun bersambut, ternyata Nasma juga sedang mencari keberadaan ibu kandungnya. Berbekal foto bersama ibunya semasa kecil, Nasma mencoba cari tahu keberadaan ibu kandungnya di media sosial. Sejumlah rekan Facebooknya akhirnya memberikan petunjuk alamat Dorce Bingkatuhu di Desa Pompaniki, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Anaknya tidak tahu mana ini makanya dikasih masuk. Berbekal petunjuk itulah Nasma yang tinggal menetap di Kabupaten Pinrang nekat mendatangi alamat yang dimaksud hingga akhirnya nasib kembali mempertemukan keduanya. Bapaknya larang saya kerja sampai dia bawa itu anaknya. Tidak tahu ke Tarakan kah atau ya Sandakan kah sampai tidak ketemu lagi sampai sekarang. Pernah enggak ibu berusaha untuk ketemu anaknya sebelumnya? Sebelum ketemu ini pernah enggak ibu berusaha? Berusaha sering sampai sekarang. Akhirnya kami bisa ketemu. Ya. Nasma sudah terpisah dengan ibu kandungnya sejak masih bayi berusia 7 bulan. Nasma selama 27 tahun tidak merasakan kehadiran Dorce. Kebahagiaan Nasma terasa lengkap. Selama ini, ia hanya bisa memandangi foto-foto ibu kandungnya saat masih muda. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Haswadi, Rival PM, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui kisah pertemuan antara Nasma dan juga ibunya yang terpisah selama 27 tahun, pemirsa, kami ajak Anda untuk berbincang dengan Ibu Dorce Bingka di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Selamat siang Ibu Dorce, apa kabar? Siang Bu, sehat. Ya, Bu Dorce, boleh tidak diceritakan ke kita kemarin momen pertemuan dengan Nasma ini seperti apa? Akhirnya bisa ketemu tuh seperti apa Bu Dorce? Ya senang sekali Bu. Ketemunya gimana kemarin Bu Dorce sampai bisa bertemu? Kita bertemu melalui HP, melalui media sosial begitu. Oke. Bu Dorce, ini kan sudah kurang lebih 27 tahun ya tidak melihat sosok dari putri dari Bu Dorce. Setelah bertemu dengan Nasma, Bu, apa yang kemudian terlintas di pikiran Bu Dorce melihat Nasma sudah sebesar ini dengan usianya yang sudah menginjak 27 tahun, Bu? Saya merasa sedih dan juga merasa senang sekali atas kedatangan anak saya sekian tahun baru ketemu. Bu Dorce, kalau kami boleh tahu dan mungkin Bu Dorce bisa berbagi cerita dulu kenapa sampai berpisah Bu, sampai 27 tahun lamanya? Saya berpisah bukan karena berpisah cerai Bu, cuma berpisah karena saya dilarang kerja dengan bapaknya sampai bapaknya bawa ke kampung seberang Tarakan. Oke. Sampai sekarang kita tidak tahu selama ini di mana dia berada. Oke, baik Bu Dorce, kami memiliki sedikit kejutan untuk Bu Dorce. Mungkin Bu Dorce bisa mengenali ini kira-kira suara siapa ya Bu? Halo, selamat siang Mbak. Yang Bu. Halo. Halo. Oke. Halo. Iya, halo. Ini sudah ada suara Bu Dorce, kira-kira suara siapa Bu?
suara anak saya. Iya, suara Mbak. Iya. Silakan Mbak Nasma kalau mau menyapa ibunya terlebih dahulu. Halo, Ma. Halo, Ma. Oke, Mbak Nasma, boleh diceritakan nggak Mbak bagaimana pada saat pertemuan untuk pertama kalinya setelah 27 tahun dengan Mamah, ini seperti apa momen pertemuannya pada saat itu Mbak? Apa? Mbak Nasma mungkin boleh diceritakan pada saat itu momen pertemuan dengan ibu setelah 27 tahun terpisah itu gimana sih ceritanya? Cerita awalnya itu diposting di sosial media, kayak di Facebook, di mana-mana. Terus dapat di Facebook, ada yang kenal sama mama. Terus ada yang nelpon, bilang, alamatnya mamamu ada di sini. Langsung ditelepon nomornya. Oke. Langsung dapat. Baru tanggal 2 bulan ini diposting, langsung dapat tanggal 4. Jadi Mbak Najma ya yang memang berinisiatif pengen mencari keberadaan mama, keberadaan ibu di mana gitu ya Mbak? Iya, sudah lama dicari. Sudah sering juga diposting di sosial media tapi belum pernah dapat. Ada yang pernah mengaku bilang mama tapi bukan dia. Oke, Mbak, ini kan bertemu dengan ibunya ya Mbak setelah 27 tahun, terus dengan rupa yang berbeda selama 27 tahun juga tidak pernah berkontakan dengan mamah dari Mbak Najma ini. Apa yang kemudian terlintas di pikiran Mbak Najma pada saat bertemu dengan mamah Mbak? Senang sekali ketemu. Maksudnya kan dari kecil nggak pernah tahu bagaimana mukanya mama. Yang ku tahu itu dari foto saja. Jadi pas ketemu tuh langsung dipeluk. Senang sekali. Oke. Dulu ya Bu Dorce, Mama Dorce, ini ada yang mau disampaikan kepada Mbak Nasma? Saya sampaikan semoga tidak akan terjadi lagi hal seperti yang sudah berlalu. Iya, ingin. Oke. Bu Dorce, selama 27 tahun ini biasanya kan seorang ibu nih ada perasaan anaknya ada di mana, tidak jauh, atau ada tanda-tanda anaknya sebenarnya sama-sama di Sulawesi Selatan ternyata. Pernah ada tanda-tanda seperti ini nggak Bu Dorce? Pernah, sering kali. Selalu rencana-rencana mau ketemuan, mau cari di mana berada, tapi tidak jadi. Oke. Bu, ini kan Mbak Najma sudah tumbuh menjadi wanita yang cantik sekali, wanita dengan karakter luar biasa. Apa yang kemudian Bu Dorce harapkan dan apa yang kemudian Bu Dorce doakan untuk Najma? Saya bangga dan saya berdoa semoga dia selalu bahagia dengan keluarganya, anaknya, dan kami semua keluarga. Oke. Mbak Nasma, selama 27 tahun penantian, apa sih yang sempat terbersit dalam pikiran Mbak Nasma ketika berpikir atau mengingat tentang ibu? Apa? Selama 27 tahun ya Mbak menanti terpisah dengan ibu, sempat tidak ada momen-momen atau kemudian apa yang terfikir di benak Mbak Nasma ketika memikirkan keberadaan ibu gitu Mbak? Kalau saya ingat mama tuh kalau misalnya lagi di saat butuh sosok ibu, baru saya kan tidak ada tempatku mengadukan. Di mana orang-orang dia ada ibunya, saya tidak ada.
Jadi kayak rindu sekali. Setiap itu pas kalau rindu pas sama mama aku menangis, nggak tahu, nggak bisa Kak tidur, nggak bisa tidur. Menangis berdoa, ya Allah, kapan kasihan bisa ketemu sama mama? Di mana kasihan mamaku? Walaupun memang dia masih hidup, tolong kasih sehat-sehat dia sampai bisa Kak ketemu. Begitu terus doa doa saya itu sama mama. Oke. Mbak Najma, dulu waktu semasa sekolah, waktu ngambil rapot, pernah merasa sedih nggak sih? Selalu. Contoh kayak misalnya kan kalau misalnya kita sakit atau kalau yang anak sekolah, kalau mau di sekolah kan kita ini kan perempuan, ikat rambut apa. Kalau saya suka ikat rambut sendiri. Kalau ada yang tanya siapa yang ikat rambut, aku bilang saya sendiri. Langsung dibilang mana? Padahal kan orang tahu, bilang tidak ada mama, tidak sama mama. Aku bilang kenapa tidak bukan nenekmu yang ini. Jadi saya dibuka lagi. Oke. Banyak momen-momen yang bikin sedih kalau diingat mama. Termasuk mungkin pada saat hari raya, lebaran mungkin nih Mbak, biasanya kan anak-anak gitu ya, kemudian Iya. bertemu dengan orang tua, meminta maaf. Ini gimana Mbak Nasma selama ini? Untungnya ada nenekku, dia yang betul-betul jaga Kak dari kecil. Dia yang selalu, jadi kalau misalnya kan ini sekarang saya sudah berkeluarga, jadi kalau mau pulang kampung sama nenek, dia yang ganti sosok mama. Mbak, Tapi selama beda, nenek beda, tapi saya tetap butuh sama mama gitu. Mbak Najma, selama proses mencari keberadaan dari Mama, apa yang kemudian doa-doa yang selalu dipanjatkan Mbak Najma setiap sholat, setiap berdoa, Mbak? Itu mudah-mudahan kalau bisa aja, kalau misalnya ya Allah, kalau mama aku masih hidup dimanapun, kasih sehat mamaku. Terus kalau misalnya mama aku tidak pernah ingat, bilang ada saya, pernah dia lahirkan saya, tolong kasih ingat mama. Kalau ada anaknya yang butuh dia, kalau memang dia sudah tidak ada, karena betul-betul tidak ada kabarnya, saya tidak tahu di mana dia, tidak tahu siapa yang bisa dihubungi. Kalau memang sudah tidak ada, paling tidak kasih Kak mimpi supaya bisa ketemu sama mama. Mau tahu mukanya mama, kan tidak pernah tahu mukanya mama kayak mana. Oke. Bu Dorce, kerinduan itu juga dirasakan Bu Dorce selama 27 tahun coba mencari keberadaan anak ibu, Mbak Nasma juga sempat dilakukan? Iya, saya juga berusaha selalu berdoa juga buat anakku Nasma. Dengan Tuhan temukanlah saya dengan anakku dengan keadaan apapun. Dan sampai kapanpun. Ya, baik Mbak Nasma dan Bu Dorce, kita semua ikut bahagia dengan pertemuan ini. Setelah 27 tahun, doa tersebut ternyata sudah dijawab oleh Tuhan. Mudah-mudahan bisa selalu bersama, tidak pernah berhenti berdoa untuk kesehatan sang ibu dan juga Mbak Nasma. Selamat berkumpul kembali, terima kasih atas waktunya Bu Dorce, Mbak Nasma, sehat selalu, selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Iya. Iya.